Akhirnya PT KAI kembali mengeluarkan kereta api bersejarah, yaitu kereta api Joko Kendil buatan tahun 1938 dalam rangka uji dinamis. Nah, sanggup lari berapa kereta tahun 1938 tersebut? Kita akan melihatnya di Stasiun Kelari pada 7 September 2023. Kemudian ada juga momen Wakil Presiden Ma'ruf Amin kunjungan kerja ke Cirebon menggunakan kereta api KLB RI 2 dan dikawal ketat oleh kereta Inspeksi 4 sebagai pembuka jalan. Jadi, kereta apa saja yang digunakan pada KLB RI 2? Kita akan melihatnya di Stasiun Matraman pada 25 Agustus 2023. Dan sebagai tambahan ada juga momen kereta api Menoreh membawa gerbong bagasi luar dinas. Kita akan melihatnya di Stasiun Kosambi pada 4 September 2023. Dari ketiga tempat berbeda, kita akan mulainya dari rekaman 7 September 2023 terlebih dahulu. Sambil menunggu target utama lewat, yuk kita hunting kereta api. Barusan lewat kereta api Argo Parahyangan 44 terlambat 2 jam 3 menit karena mengalami gangguan lokomotif ketika berada di petak antara Buaran ke Klender Baru. Akhirnya lokomotif asli menunggu lokomotif pengganti dari KA 2525. Setelah itu double traksi dari Klender Baru ke Bekasi, baru habis itu dari Bekasi ke Bandung pakai lokomotif pengganti. Kemudian kereta api Airlangga 236. Kereta ini baru masuk stasiun Bekasi tepat sesudah kereta api Argo Parahyangan 44 berangkat dari Bekasi. Jadi, ternyata kereta ini sempat mengalah untuk mendahulukan perjalanan KA44 yang udah terlambat 2 jam. Akibatnya kereta api Airlangga mengalami keterlambatan 14 menit. Selanjutnya kereta api Argo Parahyangan 51. Seharusnya K51 akan tunggu bersilang dengan K44 di stasiun Maswati. Namun karena K44 hari ini terlambat 2 jam lebih, maka persilangan K51 dengan K44 di stasiun Maswati dibatalkan. Namun, apakah ketika K51 berhenti di stasiun Maswati langsung jalan kembali atau tetap menunggu waktu? Berikutnya kereta api Jakatingkir 222. Karena kereta ini lewat ketika masalah pada KA44 sudah berhasil ditangani, maka perjalanan KA222 ketika dilintas antara Jatinegara Bekasi tetap seperti biasa, yaitu melewati jalur baru DDT. Karena sebelumnya telah terjadi pengalihan jalur bagi kereta api jarak jauh yang lewat ketika KA44 sedang bermasalah. Kemudian kereta api Argo Parahyangan 39. Seharusnya K39 akan menyelang K44 di stasiun Cilame. Namun, karena K44 di waktu tersebut baru berangkat dari stasiun Bekasi, maka K39 harusnya jadi tidak bersilang dengan kereta apapun ketika di stasiun Cilame pada hari ini. Namun,
apakah KA44 tetap akan berhenti sebentar di stasiun Cilame? Barusan lewat kereta api Joko Kendil yang udah terlambat 2 jam 16 menit karena seharusnya uji coba ini dilakukan ketika pukul 10 lebih 15 menit berangkat dari stasiun Manggarainya. Namun, karena di waktu tersebut ternyata ada kejadian pada kereta api Argo Parahyangan 44, maka waktu uji cobanya diundur beberapa jam menunggu kondisi lintas normal kembali. Selanjutnya, kereta api Saunggali 147. Hari ini memakai lokomotif yang cukup unik dan langka, karena sebenarnya lokomotif ini bukanlah CC203 tetapi CC21838 SDT. Karena waktu coba kereta api Joko Kendil mundur beberapa jam, maka beruntung sekali penumpang K147 ini karena dapat melihat kereta api Joko Kendil ketika bertemu di jalan. Berikutnya kereta api Menoreh 225F. Penumpang kereta ini juga beruntung karena dapat melihat kereta api Joko Kendil ketika di perjalanan. Karena apabila uji dinamis dilakukan sesuai waktunya, maka udah pasti penumpang kereta Menoreh maupun kereta api Saunggali tidak dapat melihat kereta api Joko Kendil. Namun karena kondisinya berubah, jadi mereka beruntung. Kemudian kereta api Bangunkarta 124. Hari ini terlambat 10 menit karena di depannya sedang ada uji dinamis kereta api Joko Kendil. Rasanya memang sengaja diatur menjaga jarak supaya kereta api Joko Kendilnya tidak terkena susul sama kereta api Bangunkarta ini. Jika terkena susul, justru malah aneh, kan namanya juga lagi uji dinamis. Ternyata bertemu kereta api Fajar Utama YK 141. Di waktu ini seharusnya kereta api Joko Kendil sudah berada di Cikampek, karena dari Kelari ke Cikampek itu cuma butuh waktu kurang lebih 10 menit aja. Nanti kita tunggu baliknya di sini.
Barusan kereta api Argo Parahyangan 48. Seharusnya jeda waktu dari KA44 ke KA48 adalah 3 jam. Tetapi hari ini menjadi berbeda 1 jam 10 menit saja. Bahkan seharusnya pada pukul 12:26 KA44 jika normal udah tiba di Bandung. Tetapi kenyataannya hari ini di waktu tersebut KA44 baru sempat melintas di stasiun Kelari akibat sebelumnya mengalami gangguan. Berikutnya kereta api Taksaka 67. Jadi karena ternyata kereta api Jawa Kendil ketika di stasiun Cikampek akan melakukan proses putar posisi lokomotif supaya tetap SH. Caranya dengan menggunakan turntable yang ada di stasiun Cikampek. Akhirnya kereta api Jawa Kendil belum dapat berangkat dari Cikampek setelah kereta api Taksaka 67. Barusan kereta api Argo Parahyangan 50. Cukup beruntung penumpang yang memilih naik KA48 ataupun KA50 hari ini karena lancar. Mengenai kejadian KA44 hari ini, penumpang KA44 tetap dapat kompensasi meskipun hanya mengalami keterlambatan 2 jam, yaitu berupa minuman ringan saja. Hal ini sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Barusan kereta api Berantas 112 dan jalur 4 masuk komuter lain Walahar 321 yang akan ditahan dan tunggu di-stall oleh kereta api Argo Laut dan kereta api Joko Kendil. Jadi kabarnya kereta api Joko Kendil udah berangkat dari stasiun Cikampek setelah menunggu kereta api Argo Laut 7 lewat Cikampek terlebih dahulu. Artinya kita akan melihatnya sebentar lagi. Selanjutnya kereta api Argo Laut 7. Jadi supaya uji dinamis berjalan lancar, maka kereta api Jawa Kendil diatur untuk memulai uji coba di belakang kereta api Argo Laut. Karena setelah itu baru akan ada lagi kereta api jarak jauh dari arah timur yang berjarak 30 menit kemudian. Artinya memang pas untuk melakukan uji dinamis di belakang kereta api Argo Laut. Dan inilah KLB kereta api Joko Kendil. Untuk uji dinamis arah baliknya terlambat sekitar 2 jam 47 menit. Uji coba ini dapat dilakukan karena saat ini kereta api Joko Kendil sudah diganti boginya dari sebelumnya K2 menjadi K5, sehingga sudah mampu berlari di kecepatan 100 km per jam. Meskipun usia dari kereta ini sudah sangat tua karena dibuat tahun 1938.
Barusan lewat kereta api Argo Merbabu 20F. Hari ini kereta api Argo Merbabu dapat bertemu dengan kereta api Kalmas Kargo 2527 karena kereta api Kalmas Kargo sebenarnya tidak dijalankan setiap hari. Maka hari ini menjadi sebuah momen bertemunya kereta api Argo Merbabu dengan kereta api Kalmas Kargo. Berikutnya kereta api Serayu 250-251. Hari ini terdapat pergantian lokomotif ketika di stasiun Bandung, sehingga kereta ini alami keterlambatan 22 menit. Dan seharusnya kereta ini melintas di depan kereta api Semre 61. Tapi hari ini kereta api Semre 61 duluan yang lewat, maka penyusulan K251 oleh K61 di stasiun Cikarang dibatalkan. Barusan lewat kereta api Kertajaya 220, penumpang kereta ini juga beruntung karena bisa dapat melihat kereta api Jawa Kendil ketika di perjalanan. Karena jika sesuai program, seharusnya kereta api Jawa Kendil udah selesai jalannya uji coba pada pukul 12:50, yang mana pada 12:50 seharusnya kereta api Jawa Kendil udah sampai di stasiun Manggarai. Selanjutnya kereta api Bangunkarta 123. Sore hari ini keretanya melintas di saat berbarengan dengan gerakan langsiran lokomotif bekas kereta api Kalmas Kargo yang sudah selesai membawa rangkaian kereta api kontainer masuk ke tempat bongkar muat. Selanjutnya, lokomotif bekas kereta api Kalmas Kargo persiapan untuk bergerak menuju stasiun Cikampek karena akan istirahat di Cikampek. Selanjutnya kereta api Mataram Lapa 9, dan terlihat masih ada L2527-2 di jalur 1 yang masih menunggu lewatnya K40 terlebih dahulu. Karena setelah K40 jaraknya sangat jauh, baru ada lagi kereta api jarak jauh dari arah Jakarta sekitar 46 menit kemudian. Sudah lewat kereta api Argo Parahyangan 40, dan setelah ini persiapan di jalur 1 akan diberangkatkan bekas lokomotif dinas kereta api Kalmas Kargo 2527 yang sudah selesai melaksanakan tugasnya di stasiun Kelari. Selanjutnya, lokomotif tersebut akan berangkat menuju stasiun Cikampek untuk istirahat. Berikutnya kereta api Argo Bromo Anggrek 1, dan terlihat sudah tidak ada lokomotif yang sebelumnya ada di jalur 1. Jadi,
Karena stasiun terdekat dari Kelari untuk menyimpan lokomotif adalah stasiun Cikampek, makanya bekas loko dinas kereta api Kalmas Kargo tidak perlu jauh-jauh ke depo Cipinang. Selanjutnya kereta api Argo Cirebon 27. Kalau dulu kereta ini sulit dilihat karena kereta api Argo Cirebon dari Tegal yang sore ketika lewat dalam situnya udah gelap. Namun sekarang bisa dilihat dengan mudah akibat dari pertukaran jam dengan kereta api Argo Cirebon yang hanya sampai Cirebon. Kemudian kereta api Argo Parahyangan 35. Rangkaian ini bukanlah rangkaian yang tadi siang terlambat 2 jam, karena rangkaian yang dipakai oleh KA35 ini merupakan rangkaian yang sebelumnya berdinas sebagai KA34. Jadi hari ini KA34 tidak kenapa-kenapa, yang justru ada masalah adalah KA44. Berikutnya kereta api Manahan 79F. Sekarang tinggal tersisa satu aja kereta stainless steelnya, yaitu pada kereta eksekutif 1. Jadi bagi penumpang yang lebih menyukai kereta eksekutif stainless steel dapat memilih di kereta eksekutif 1. Tapi kalau suka yang kaca lebar bisa memilih selain itu. Walau hati juga, karena ada juga yang model kaca pesawat. Selanjutnya kereta api Bogor-Toso 35. Setelah kereta ini akan ada jeda waktu kosong yang lama untuk menunggu lewatnya kereta api jarak jauh selanjutnya, yaitu sekitar 30 menit kemudian baru akan lagi kereta api Argo Sindoro 12. Kalaupun ada kereta lewat di antara waktu tersebut, kemungkinan besar kereta api angkutan barang. Barusan lewat kereta api Argo Sindoro 12. Entah kebetulan atau gimana, tapi lokomotif dinas K12 hari ini ternyata CC2061312 SDT, yang mana lokomotif tersebut merupakan urutan ke-12 yang sedang berdinas K12. Jadi,
sama-sama angka 12 baik itu lokomotifnya maupun nomor kereta apinya. Kemudian kereta api Bima 60. Tadi di kereta X1 ternyata masih memakai stiker KAI Akses. Stiker tersebut sudah sangat lama sekali bertahan dari Desember 2001 hingga September 2023 ini. Artinya, hampir 2 tahun stiker tersebut dipasang. Walaupun nama KAI Akses saat ini sudah berubah menjadi Akses by KAI. Barusan ada pertemuan antara kereta api Menoreh 226F dengan kereta api Argo Parahyangan 45. Ternyata, walaupun hari ini K44-nya terlambat 2 jam, tetapi masih keburu untuk mengejar jam putar balik di stasiun Bandungnya, sehingga langsung dapat normal kembali ketika arah ke Jakartanya. Akan lewat kereta inspeksi 4 sebagai kereta pengawal bagi KLB Wakil Presiden. Jadi, di Jakarta ketika kereta ini akan lewat, segala kereta api yang sekiranya dapat menghalangi lewatnya KLB RI 2 harus ditahan beberapa waktu dan menunggu hingga lewatnya kereta pengawal dan KLB RI 2 melintas. Untuk itu, KLB RI 2-nya berada di belakang kereta api pengawal ini. Dan inilah kereta api kepresidenan KLB RI 2. Jadi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan rombongannya melakukan kunjungan kerja ke Cirebon. Karena menggunakan kereta api, maka harus dikawal ketat. Bahkan KLB RI 2 pun memakai 2 lokomotif untuk jaga-jaga. Selain itu, terpasang bendera merah putih yang sangat besar di salah satu bagian lokomotif KLB RI 2-nya. Kemudian ini rekaman 4 September 2023. Selain momen kereta api Menoreh membawa gerbong bagasi luar dinas, ada juga momen penambahan kapasitas pada KS24 dan KS35.
Sebentar lagi akan lewat kereta api Airlangga 236. Sekarang di sini jadi lebih enak ketika merekam kereta lewat dari arah Jakarta karena pepohonan yang sebelumnya sempat menutupi sekarang udah pada ditebang sehingga tidak menghalangi pandangan bagi orang-orang yang akan menyeberang. Jadinya sekarang lebih aman. Barusan lewat kereta api Limas Priok Cargo 2520 dan hari ini kita hanya bisa melihat KA2520 karena untuk KA2522 yang biasanya di depan KA2520 ini kabarnya KA2522 tidak beroperasi. Selanjutnya kereta api Argo Parahyangan 51. Mengenai kejadian kereta api Argo Parahyangan 44 pada 7 September 2023, sebenarnya ketika mengarah ke Jakarta dari Bandung sebagai KA43, itu kan pakai lokomotif yang sama. Jadi intinya penumpang KA43 cukup beruntung, tapi penumpang KA44 justru bernasib tidak bagus. Sebentar lagi akan lewat kereta api Saunggali 147. Dan karena keretanya melintas di stasiun Kosambi lebih awal 1 menit, maka kereta ini akan bertemu dengan kereta api Jakatingkir 222 sesuai tempat yang semestinya, yaitu tepat di stasiun Kosambi. Barusan juga lewat kereta api Jakatingkir 222. Tadi lokomotif kereta api Jakatingkir ternyata masih memasang bendera merah putih, padahal sekarang sudah bulan September. Selanjutnya kereta api Argo Parahyangan 39. Dan mengenai kejadian kereta api Argo Parahyangan 44 pada 7 September 2023, untuk lokomotif aslinya tidak dapat meneruskan perjalanan ke Bandung, sehingga lokomotif asli dibawa ke Jakarta setelah kejadian tersebut. Selanjutnya kereta api Menoreh 225F. Hari ini membawa satu gerbong kereta luar dinas yaitu B09104 SMC yang nantinya ketika sampai di stasiun Pasar Senen selanjutnya akan dibawa ke Balayasa Manggarai. Kereta Bekasi ini termasuk jarang keluar karena kereta api yang terminus di Semarang
tidak ada yang bawa gerbong bagasi secara reguler. Barusan lewat kereta api Bangunkarta 124. Hari ini spesial membawa 6 kereta ekonomi karena kemarinnya kereta api Singasari juga membawa 6 kereta ekonomi. Karena kemarin itu hari Minggu, jadi PT KAI menambah kapasitas dari kereta api Singasari untuk beberapa hari. Begitupun kereta api Bangunkarta 124 hari ini dan 123 esok hari. Kemudian kereta api Argo Parahyangan 48. Karena kereta ini melintas di stasiun Kosambinya tepat waktu, maka kereta ini akan persiapan untuk bertemu dengan kereta api Fajar Utama YK 141 yang hari ini terlambat 1 menit. Dan juga barusan lewat kereta api Fajar Utama YK 141. Dan untuk lokomotifnya masih bertuliskan cap depo THB yang berarti Tanah Abang. Jadi meskipun kenyataannya rumah dari lokomotif tersebut udah dibongkar, tetapi di GPK 2023 lokomotif tersebut masih dianggap lokasinya di Tanah Abang. Selanjutnya kereta api Argo Parahyangan 50. Semenjak pepohonan yang berada di dekat rel pada ditebangin, sekarang ketika hunting dapat lebih siap untuk merekam kereta api dari arah Jakarta. Dan juga sekarang lebih bagus pandangannya karena tidak terhalang oleh pepohonan. Barusan lewat kereta api Berantas 112. Jadi karena kereta api Singasari sudah mewakili sebagai kereta api jarak jauh dari Blitar yang ditambah kapasitasnya ketika air libur berupa tambahan sel kereta ekonomi, maka untuk kereta api Berantas yang juga terminusnya di Blitar tidak ada penambahan kapasitas ketika hari libur kemarin. Kemudian kereta api Serayu 250-251. Walaupun hari ini kereta api Serayu lebih awal 2 menit ketika melintas di stasiun Kosambi, tetapi tetap saja nanti ketika berhenti di stasiun Karawang, kereta api Serayu tetap akan menunggu waktu pemberangkatan sesuai jadwal dari stasiun Karawangnya.
Berikutnya kereta api Sembre 61. Terhitung udah 1 bulan kereta XL2 masih memakai kereta stainless steel. Dan entah kenapa tidak dipindahkan ke kereta XL1. Jadinya ketika dibiarkan terus seperti ini malah kelihatan banget belangnya. Tapi balik lagi suka-suka KDK SBI-nya. Selanjutnya akan lewat lagi kereta api Argo Merbabu 20F. Jadi, karena antara kereta api Sembrani dengan kereta api Argo Merbabu sama-sama lebih awal, makanya tempat pertemuannya menjadi di tikungan dekat stasiun Kosambi. Kereta api Kertajaya 220, dan setelah ini kita akan melihat kereta api Bawangkarta yang rangkaian kedua. Jadi, apakah rangkaian kedua dari kereta api Bawangkarta juga membawa 6 ekonomi? Kemudian kereta api Bangunkarta 123. Jadi ternyata hari ini KA 123 tetap hanya membawa 5 kereta ekonomi saja. Itu karena kereta api Bawangkarta 124 ketika hari Minggu juga membawa 5 kereta ekonomi. Artinya, di hari Sabtu kereta api Singasari dari Blitar tidak ada penambahan kapasitas kereta ekonomi. Berikutnya kereta api Mataram 89. Padahal ketika di Solo Balapan, jarak antara kereta api Mataram dengan kereta api Bawangkarta di depannya berbeda 44 menit. Tetapi ketika melintas di stasiun Kosambi ternyata jaraknya semakin tambah dekat menjadi hanya berbeda 10 menit aja. Selanjutnya kereta api Argo Parahyangan 40. Terakhir kali saya ke Kosambi itu pada Januari 2023 lalu. Jadi udah cukup lama juga baru mampir lagi ke Kosambi ini. Maka saya tidak tahu kapan pastinya pepohonan yang sebelumnya menutupi pandangan itu mulai ditebang. Kemudian kereta api Argo Bromo Anggrek 1. Jadi, karena udah bulan September, maka dalam beberapa hari ke depan kita akan menyambut hari ulang tahun kereta api Argo Bromo Anggrek. Di tahun lalu pun, kebetulan saya pernah hunting ketika hari ulang tahun kereta ini.
Berikutnya kereta api Argo Cirebon 27. Untuk hari ini selain merekam kereta api Argo Cirebon 27 dari Tegal, kita juga akan merekam kereta api Tegal Bari 169. Itu karena kereta api Tegal Bari 169 akan melintas di Kosambi setelah jam 6 sore. Jadi sambil jalan ke stasiun nanti akan menyempatkan merekam ke A129 terlebih dahulu. Selanjutnya kereta api Brawijaya 58. Untuk rangkaian ini tetap normal seperti biasa, tetapi untuk rangkaian kedua ternyata masih menggunakan kereta makan pembangkit MPR 1 01902 ML yang berdinas sebagai kereta pembangkit. Jadi ternyata menjadi lebih lama waktu pemakaiannya. Dan barusan lewat kereta api Argo Parahyangan 35. Dan hari ini spesial membawa kereta panoramik 2. Jadi hari ini ada 2 perjalanan kereta api Argo Parahyangan yang terdapat kereta panoramik. Berikutnya kereta api Bogowontoso 35. Jadi hari ini juga terdapat penambahan formasi pada kereta api Bogowonto pada kelas ekonomi premiumnya. Apabila biasanya hanya membawa 6 kereta premium, hari ini membawa 7 kereta premium. Lagi-lagi penyebabnya karena kemarin adalah hari libur. Barusan lewat kereta api Argo Sindoro 12. Jadi ternyata PT KAI lebih memilih untuk mendinaskan kereta panoramik di perjalanan kereta api Argo Parahyangan daripada di kereta api Argo Sindoro ataupun di kereta api Argo Muria. Barusan lewat kereta api Argo Parahyangan 45. Kalau K45 ini memang udah biasa membawa kereta panoramik. Tetapi di K35 hari ini adalah hal baru karena pada tanggal tertentu K35 juga akan bawa kereta panoramik.
barusan lewat kereta Bima 60, padahal kereta Bima ini juga akan dipakai untuk kereta api Argo Semeru, yang mana kereta api Argo Semeru dinas di perjalanan terang, tetapi sayangnya tidak mendapat kereta panoramik. Selanjutnya kereta api Menoreh 226F. Kereta ini menjadi berada di belakang kereta Bima karena ketika di stasiun Cikarang, kereta Menoreh ditahan karena tunggu disusul oleh kereta Bima. Kemudian kereta api Tegal Bari 169, walaupun udah sulit untuk merekam kereta api Gumarang, tetapi sebagai gantinya masih bisa untuk rekam rangkaian kereta api Gumarang ketika digunakan sebagai kereta api Tegal Bari 169 ini.